Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jatra Agung Setiawan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori keunggulan absolut. Menurut Adam Smith, perdagangan dua negara didasarkan kepada keunggulan absolut ataupun yaitu jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi daerah komoditas. Namun kekurangan efisien dibanding negara lain dalam memproduksi komoditas lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing, melakukan spesialisasi dan memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut yang menukarkan dengan komoditas lain dan dan memiliki kerugian absolut. Melalui proses ini, sumber daya ini kedua negara dapat digunakan dengan cara paling efisien ataupun output yang memproduksi akan menjadi meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evan Ewalo Surbakti dari kelas 12 Santa Margareta Cortona. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, meskipun suatu negara kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi dua komoditas, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara tersebut harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih kecil dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Iwan Prastatarigan. Di sini saya akan menjelaskan teori proporsi faktor produksi. Menurut Exer Online, terdapat dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan investasi dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang keunggulannya dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Demikian singkat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang teori keunggulan kompetitif. Menurut Michael Eportan, dalam teori The Competitive Advantage of Nation, bahwa tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi atau sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi daya saing dalam perdagangan. Terdapat 4 atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai sukses internasional. Yaitu yang pertama, kondisi faktor produksi. Itu dia. Yang kedua, kondisi permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ekstensi persaingan penduduk. Yang keempat, kondisi persaingan strategi dan struktur perusahaan dalam negeri. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Peter Permana Sembiring. Saya dari kelas 12 Santa Margareta. Saya akan menjelaskan apa itu neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau Balance of Trade Board adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam
neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam partikelnya, neraca perdagangan mempunyai dua sifat positif dan negatif. Satu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor dan impornya. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih baik menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Tepilus Abadi Tarigan. Saya berasal dari kelas 12 IPSB atau kelas 12 Santa Margareta Cortona. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan neraca perdagangan. Ada dua hal yang dibutuhkan dalam menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan punya rumus yang sederhana, yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Yang dimaksud dengan ekspor, suatu barang dan jasa yang dibuat dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Sementara itu, impor adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara, yang barang dan jasanya itu dibuat dari negara luar negeri. Namun ada celah yang menyebabkan perhitungan neraca perdagangan menjadi tidak akurat. Salah satunya adalah perdagangan gelap. Cuman itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Bertina Brubarus. Saya berasal dari kelas 12 Santa Margareta atau 12 IPSB. Nah, dan di video kali ini Bertina akan menjelaskan perbedaan surplus dengan defisit. Dalam neraca perdagangan, surplus tidak selamanya baik. Begitu juga defisit yang tidak selamanya menunjukkan tanda bahaya terhadap perekonomian. Neraca perdagangan yang surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Pasarnya dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam pencipta lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan barang dan jasa. Sedangkan defisit perdagangan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi, karena di saat seperti itulah jumlah barang yang diimpor akan semakin banyak. Namun, harga tetap rendah karena banyaknya persaingan usaha. Dengan demikian penjelasan yang dapat kami jelaskan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.